ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya kita bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Masih diberikan oleh Allah Ta'ala kita nikmat hidup, yang mana nikmat hidup ini impian semua orang yang telah meninggal dunia. Mungkin di antara mereka ada yang ikut kita mandikan, kita kafani, kita solatkan, dan kita kebumikan. Semua orang yang telah meninggal dunia itu mereka punya keinginan untuk hidup seperti kita saat ini. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, tolong hidupkan, kembalikan kami ke alam dunia. Bukan untuk mau mencari harta yang banyak, bukan mau mendapatkan pangkat dan kedudukan yang tinggi, bukan ingin mendapatkan ketenaran dan popularitas, tetapi semata-mata untuk bisa menambah amal ibadahnya. Arti kata, orang yang telah meninggal dunia itu ada penyesalan, tidak bisa untuk menambah amal. Maka kita yang masih hidup ini, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, kita pergunakan hidup yang tersisa ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dalam kehidupan kita hari ini Bapak dan Ibu, setiap kita hari ini hampir tidak mengenali dan tidak mengetahui yang mau kita jadikan contoh dalam kehidupan ini siapa. Ketika kita bertanya kepada diri kita mau meniru siapa, meneladani siapa, mau mencontoh siapa. Kalau keadaan kita seperti ini, kita kehilangan figur yang akan menjadi panutan dalam kehidupan kita. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita petunjuk, Allah memberikan kepada kita ikutan, Allah memberikan kepada kita panutan. Akan tetapi kelemahan kita hari ini adalah kita belum juga mengetahui. Kalau kita belum mengetahui, maka bagaimana caranya kita untuk mengikuti? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, menjadi rahmat untuk semua manusia, menjadi rahmat untuk semua hewan dan tumbuhan, menjadi rahmat untuk jin juga. Karena yang diciptakan Allah bukan saja kita manusia, tetapi ada bangsa jin yang juga Allah ciptakan, yang juga mendapatkan kewajiban yang sama seperti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan, pertanyaan untuk diri kita hari ini adalah sampai di mana kita mengetahui pribadi Nabi Muhammad itu. Bapak dan Ibu, sampai di mana kita mengetahui tentang kepribadian Nabi Muhammad itu. Ketika kita tanya, kenalkah dengan Nabi Muhammad? Namanya,
nama orang tuanya, atau sekedar dia lahir di mana, meninggal di mana. Kalau begitu, pengetahuan kita tidak obahnya dengan anak-anak kita, dengan cucu kita yang masuk taman kanak-kanak. Kalau anak TK hari ini kita tanya, kenal dengan Nabi Muhammad? Kenal. Di mana lahirnya? Di Mekah. Di mana meninggalnya? Di Madinah. Kalau seperti ini pengetahuan kita, berarti kita tidak ada bedanya dengan anak dan cucu kita, Bapak dan Ibu. Maka wajar hari ini, keadaan umat manusia hari ini kehilangan figur dalam kehidupan. 7,8 miliar manusia hari ini, mereka tidak tahu arah hidup mereka mau dibawa kemana. Yang 1,8 miliarnya itu orang Islam. Allah sebagai Tuhan mereka, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran kitab sucinya. Tetapi dari 1,8 miliar ini, kalau kita mau telusuri, sangat banyak yang tidak mengenali Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena kelemahan kita mempelajari agama ini tidak mengenal Nabi kita. Para ulama kadang menyebutkan ada namanya ma'rifatullah. Kita mesti mengenal Allah Ta'ala. Allah punya nama, Allah punya sifat. Allah punya nama, walillahil asma'ul husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang begitu indah. Fad'uhu biha, maka seru mintalah kepada Allah dengan namanya itu. 20 tahun yang lalu generasi kita diperkenalkan dengan Asmaul Husna, maka di setiap sekolah dibacakan setiap pagi. Sekarang ada yang bertahan, ada yang tidak. Kemudian Allah punya sifat. Bagaimana sifat-sifatnya Allah? Ini mesti kita pelajari. Maka ditulis kitab yang ringan, namanya Aqidatul Awam. Ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Di antara murid Sayyid Ahmad Marzuki itu, ada orang kita, orang Minangkabau yang belajar lama di Mekah, menjadi muridnya Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Syekh Abdurrahman Batu Hampar ini punya cucu yang kita kenal dengan Bapak Proklamator, Bung Hatta. Kakek Bung Hatta ini orang yang membawa nazam Aqidatul Awam ke negeri kita Minangkabau. Sehingga dipelajarilah nazam Aqidatul Awam yang diketahui oleh orang tua kita dahulu, namanya sifat 20. Dipelajari tentang sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, qudrat, iradat, wahdaniyah. Yang hari ini tidak kita dengar lagi, Bapak dan Ibu. Di masjidnya tidak terdengar, di majelis taklimnya tidak terdengar, apalagi di dalam rumah kita. Habis seperti ditelan masa. Ini kita mau kenal dengan Allah, mau makrifat dengan Allah. Setelah itu kata para alim ulama kita, ada namanya ma'rifatul Rasul. Kita mesti kenal dengan Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Dia memiliki sifat. Ada 4 sifat yang wajib lekat. Dan 4 sifat yang mustahil ada juga pada diri Nabi itu. Kalau kita mau kaji hari ini, tidak kita jumpai lagi, Pak. Tapi kalau kita masuk ke negara Singapura, kita masuk ke negeri Malaysia, Brunei, Thailand, sampai ke Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam sekarang, mereka mempelajari ini. Sifat 20-nya mereka pelajari,
Ma'rifatullahnya mereka dapat, ma'rifatul Rasulnya mereka ketahui. Sehingga semangat beragama itu muncul. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi SAW, maka muncul beragam pendapat beberapa tahun terakhir. Memperingati Maulid Nabi itu bid'ah. Karena Nabi tidak mengerjakannya, Nabi tidak mencontohkannya. Kalau begitu kajian maghrib sekarang juga bid'ah, Pak. Nabi tidak mencontohkan kajian begini. Kalau sudah bid'ah akhirnya sesat, kalau sudah sesat masuk neraka. Sama-sama masuk neraka selawat, Pak. Haji maghrib macam kan Nabi tidak pernah, Pak. Padahal kalau kita tinggal di negeri kita, negara Indonesia yang tercinta ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, tanggal 2 Januari tahun 1950, Presiden pertama Republik ini mencanangkan peringatan Maulid Nabi di Istana Negara. 1950. Pertama kalinya secara resmi negara kita memperingati Maulid Nabi. Maka kalau kita tinggal di Indonesia, dalil yang paling sahih untuk memperingati Maulid Nabi apa yang dibuat oleh pemerintahan kita. Dan sejak saat itu almanak kalender kita 12 Rabiul Awal senantiasa berwarna merah. Berarti negara kita memperingati Maulid Nabi. Untuk apa gunanya? Supaya bangsa kita mengenali lagi bagaimana kehidupan nabinya. Kalau tidak, maka kehidupan kita hilang arah, hilang contoh, hilang pedoman. Krisis kita hari ini bukan krisis ekonomi, Pak. Bukan krisis pangan kita. Tetapi hari ini kita krisis contoh dalam kehidupan. Siapa yang mau kita contoh? Kita lihat dalam dunia pendidikan, setiap tahun sarjana hukum diwisuda. Keadaan hukum di negeri kita makin amburadul. Setiap tahun sarjana ekonomi diwisuda. Masyarakat kita juga tidak terlalu ada perubahan. Setiap tahun sarjana agama diwisuda. Masjid kita juga tidak bertambah ramai. Kehidupan kita juga tidak semakin agamis. Kenapa hal ini terjadi? Karena di dalam pendidikan hukum kita tidak ada pengenalan kepada diri Nabi. Di dalam kehidupan kita belajar ilmu ekonomi tidak ada pengenalan terhadap Nabi. Kita belajar tentang kedokteran tidak dikenalkan Nabi. Negara Turki, pemerintahnya membuat gebrakan di setiap sekolah mulai dari paling bawah sampai tingkat perguruan tinggi ada waktu khusus pelajaran untuk mempelajari Nabi SAW. Namanya Sirah Nabawiyah. Presidennya langsung ikut belajar. Menterinya dikasih kuliah. Pejabat negaranya dikasih pelajaran supaya mereka bisa mencintai Nabi mereka. Kalau kita tidak mengenal Sirah Nabawiyah, maka sunnah Nabi akan hapus dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Kalau hari ini mohon maaf, ada namanya Biro Haji dan Umroh, mereka menjual kalimat haji sebagaimana hajinya Nabi, umroh sebagaimana umrohnya Nabi. Silakan mereka jual sehingga orang haji bersama mereka, umroh bersama mereka. Setelah haji dan umroh itu, siapa orang yang mau mengatakan sholat seperti sholatnya Nabi, makan seperti makannya Nabi, tidur seperti tidurnya Nabi, berpakaian seperti berpakaiannya Nabi, naik kendaraan seperti Nabi, menjadi suami seperti Nabi, menjadi anak seperti Nabi, menjadi menantu seperti Nabi, menjadi mertua seperti Nabi,
menjadi pemimpin di dalam masjid seperti Nabi, menjadi pemimpin di dalam pasar seperti Nabi, menjadi pemimpin di medan perang seperti Nabi. Siapa yang mau menjual ini hari ini, Bapak dan Ibu? Siapa yang mau menjual ini? Siapa yang mau menjadi salesnya hari ini? Tidak ada. Bahkan mohon maaf, penceramah sekalipun minum pun dengan tangan kiri hari ini. Nabi mengajarkan makan minum dengan tangan kanan, penceramahnya minum dengan tangan kiri. Mana ikutan kita hari ini? Kita punya tandas, kita punya WC. Adakah kita di WC seperti Nabi? Dalam kitab Aisyah, Ummahatul Mukminin, disebutkan Ibunda Aisyah berkata, pembohong orang yang mengatakan kalau Nabi itu kencingnya berdiri. Rata-rata masjid hari ini, musola hari ini, orang yang datang ke sana, mereka kencing rata-rata berdiri. Sementara Ibunda Aisyah mengatakan pembohong orang yang mengatakan Nabi kencing berdiri. Bagaimana kencingnya Nabi? Jongkok. Kenapa Nabi kencingnya jongkok? Karena Nabi seorang hamba. Tidak sampai contoh kita ke dalam WC mau mengikuti Nabi. Sayyid Sulaiman An-Nadawi yang menulis kitab itu mengatakan ada hadis Nabi kencing berdiri, ada. Tetapi Nabi kencing berdiri itu di tempat yang darurat. Sementara kita di dalam WC, di dalam tandas, apa daruratnya? Ada uzur, kalau uzur dimaafkan. Uzur karena tua, uzur karena sakit, kelebihan berat badan, uzur. Dimaafkan. Yang tidak uzur bagaimana? Di negeri kita disebutkan kalau gurunya kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Kenapa tidak masuk ke dalam WC kita mencontoh Nabi? Kalau untuk haji umrohnya kita mencontoh Nabi, untuk sholatnya mau mencontoh Nabi, untuk ke dalam WC-nya kenapa tidak? Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana kita mau menjadi muslim yang sejati terhadap diri Nabi kita tidak kenal? Orang-orang yang mempelajari ilmu hukum, mereka akan membeli buku-buku tentang ilmu hukum. Orang belajar ekonomi juga begitu, kedokteran begitu. Hari ini kita yang mengaku sebagai umat Islam, ada berapa buah buku tentang Nabi Muhammad di dalam rumah kita? Buku tentang Nabi Muhammad. Ada berapa buah hari ini di dalam rumah kita? Kalau kita bergelar profesor, doktor, tamat S1, S2, S3, di rumah kita tidak ada buku tentang Nabi Muhammad, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mau mencontoh nabinya? Buku tentang nabinya di rumahnya tidak ada. Sudah diterjemahkan hari ini ke bahasa Indonesia begitu banyak sirah nabawiyah. Ada namanya Al-Wafa, ada namanya Nabi Agung Muhammad, ada namanya Syama'il Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, ini keadaan kita. Maka jangan heran dalam kehidupan berumah tangga kita tidak seperti rumah tangganya Nabi. Kenapa? Tidak ada contoh. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Berbuat baiklah kalian kepada ahli keluarga kalian. Sesungguhnya aku, kata Nabi, orang yang paling berbuat baik kepada ahli keluargaku.
Begitu banyak manusia yang dipuja, diagungkan, dimuliakan di luar rumahnya. Orang memuliakannya, tetapi di dalam rumahnya tidak. Istrinya tidak memuliakan, anaknya tidak memuliakannya, cucunya tidak memuliakannya. Oh, tapi di luar rumah, orang begitu hormat, begitu takjub. Kenapa terjadi? Tidak menjadi contoh di dalam rumahnya. Kita kehilangan figur. Kita kehilangan contoh, Bapak dan Ibu. Sementara Nabi itu rahmat, Nabiur Rahmah, Nabi yang menjadi sebab turunnya rahmat. Terhadap manusia, beliau menjadi rahmat. Terhadap hewan, beliau menjadi rahmat. Terhadap tumbuhan, beliau juga menjadi rahmat. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita tidak mau memperingati maulid Nabi, silahkan. Tetapi mempelajari tentang kehidupan Nabi adalah kewajiban bagi kita. Sehingga kita mengetahui siapa Nabi Muhammad itu. Kemudian kita belajar meniru sunnahnya. Istri kita mengetahui siapa Nabi Muhammad, mengetahui sunnahnya. Anak dan cucu kita mengetahui Nabi Muhammad, mengetahui sunnahnya. Kenapa? Karena kita sebagai kepala keluarga sudah mengambil tanggung jawab itu untuk mengenali Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, jangan berharap kita akan baik kehidupan bermasyarakat kita. Tidak akan pernah baik. Karena contoh dalam kehidupan kita tidak ada. Tadi imam salat kita membacakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik itu dirinya Nabi. Tidak ada contoh lain. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu penting kita mempelajari tentang sirah nabawiyah. Tokoh politik hari ini kita ketahui tentang dirinya, kemudian kita bela mati-matian, walaupun harus bertengkar dengan istri, bertengkar dengan mertua, bertengkar dengan kawan main kita. Kenapa? Karena kita mengetahui tentang tokoh politik itu dan kita bela mati-matian, Pak. Ndak namu bertegur sapu. Sebab tokoh politik kita beda. Pilihan politik kita berbeda. Kenapa tidak seperti itu terhadap Nabi? Kenapa tidak dibela mati-matian Nabi Muhammad itu? Kita cek dalam kehidupan kita. 24 jam waktu berjalan, berapa sunnah Nabi yang hidup di rumah kita dan berapa sunnah Nabi yang mati di rumah kita. Masuk rumah ucapkan salam. Awak kalau bertamu ke rumah orang ucap salam, ke rumah surang malu, Pak. Pergi ke rumah tetangga, assalamualaikum. Ke rumah awak surang, dah ucap salam. Kan rumah awak surang Ustaz Manggala ucap salam. Adab dan etika memasuki rumah itu mengucapkan salam. Kalau kita bertamu ke rumah orang, diajarkan oleh Nabi, tidak boleh berdiri pas di depan pintu rumah orang, menyamping kita. Kalau tuan rumah membukakan pintunya, tidak langsung nampak isi rumahnya. Karena isi rumah itu auratnya tuan rumah. Kalau kita perempuan di dalam rumah yang bertamu laki-laki dan tidak ada laki-laki di dalam rumah kita, maka tidak boleh membukakan pintu. Dijawab salamnya, dikasih tahu, mohon maaf Pak, laki-laki sedang tidak ada di dalam rumah. Kalau ada pesan nanti disampaikan. Adakah hari ini dalam kehidupan kita ada perempuan namanya Sayyidah Atikah lebih dahulu memasuki surga dibanding Sayyidah Fatimah? Diberitahu oleh Nabi sehingga Sayyidah Fatimah heran,
wahai ayah, siapa perempuan yang bernama Atikah itu? Apa istimewanya? Aku ingin datang jumpa. Karena rumahnya berdekatan, tidak terlalu jauh, maka Sayyidah Fatimah izin kepada suaminya, dia bawa anak laki-lakinya satu. Keluar rumah tetap dengan mahramnya. Sampai di rumah Atikah, diketuk, diucapkan salam. Dijawab salam dari dalam, ditanya oleh Atikah, siapa? Fatimah. Fatimah yang mana? Fatimah binti Rasulullah. Ternyata anaknya Rasulullah. Kata Atikah dari dalam rumah, apakah engkau bersama laki-laki? Iya. Saya membawa anak saya yang kecil Hasan. Apa kata Atikah? Suami saya berpesan, tidak boleh masuk laki-laki lain ke dalam rumah kalau dia tidak ada. Dan hari ini suamiku sedang tidak di rumah. Kata Fatimah, ini kan anak-anak. Atikah berkata, dia laki-laki atau bukan? Laki-laki. Maka mohon maaf, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Betapa tingginya adab dan etika yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ini berjalan, maka rumah kos kita akan aman, Pak. Rumah kos kita akan aman. Tetapi karena ini tidak berjalan, maka rumah kos kita hari ini hancur-hancuran. Karena contoh tidak ada. Maka perlu kita kembali, diulang kaji. Apa yang diulang kajinya? Mengenali diri Nabi SAW. Setiap kita wajib tanpa terkecuali. Begitu diceritakan Nabi, orang heran. Aduh, ceritanya teka itu. Setahu mu ndak ada. Bukan ceritanya yang tidak ada, kita yang tidak tahu, Pak. Nabi punya sepupu namanya Aqil. Aqil bin Abi Thalib, saudara dengan Ali dan Ja'far bin Abi Thalib. Sepupu Nabi. Beberapa kali dia ikut dengan Nabi. Dan dia melihat perkara yang luar biasa. Di dalam perjalanan, Nabi mau buang air. Tetapi tidak ada tempat. Maka Nabi panggil Aqil, wahai Aqil, kemari. Maka Aqil datang. Apa ya Rasulullah? Kamu panggil pohon-pohon yang ada di sekitar sini untuk datang. Aku mau buang hajat, kata Nabi. Maka Aqil memanggil, wahai batang pohon, Nabi memanggilmu. Maka batang pohon itu berjalan, Pak, sehingga membuat tempat yang bisa menutup Nabi untuk buang air. Tertutup oleh batang-batang pohon itu. Setelah selesai, Nabi mengatakan, wahai Aqil, suruh kembali batang pohon ini. Maka Aqil mengatakan, wahai pohon-pohon, kembali ke tempat asalmu. Maka pohon-pohon itu kembali lagi ke tempat asalnya. Nawak mendengar cerita bentuk ikut lai asli itu, Ustaz. Bukan dah asli, kita sebagai orang Islam yang tidak mengetahui kehidupan Nabi kita. Aqil. Yang kedua, ketika berjalan bersama Nabi tidak mendapati air. Maka kata Nabi, wahai Aqil, kamu lihat bukit yang di depan itu? Lihat ya Rasulullah, kamu datang ke atas bukit itu, minta air kepadanya. Sampaikan salam dariku kepada bukit itu. Aqil berjalan ke bukit itu. Sampai di bukit, Aqil berkata, wahai bukit, Nabi menitip salam kepada engkau. Begitu gembiranya bukit itu. Apa katanya? Aku sejak turun ayat, batu-batu itu menjadi bahan bakar neraka. Maka air yang ada padaku telah mengering. Karena aku takut nanti menjadi bahan bakar neraka. Tetapi karena engkau datang dan membawa salam dari Rasulullah untukku, maka aku akan sediakan air untukmu. Maka keluar air yang begitu deras dari bukit itu. Bukit, Pak. Bukit. Bukan orang.
dikasih salam oleh Nabi begitu gembiranya. Yang ketiga, ketika dalam safar bersama Nabi, satu ekor unta mendekat kepada Nabi dan mengadu. Unta berbicara dengan Nabi. Dalam kajian subuh yang lalu kami sampaikan, mukjizat Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, mukjizat Nabi Muhammad lebih lagi daripada itu. Didengar pengaduan unta. Apa yang terjadi? Kamu milik siapa? Tuanmu siapa? Si Fulan. Maka disuruh panggil si Fulan ini. Kenapa unta ini mengadu? Ya Rasulullah, ini unta tidak mau patuh. Maka unta berkata, wahai Rasulullah, saya akan patuh kepada tuan saya, pemilik saya, kalau dia mau sholat isya. Ternyata orang yang memiliki unta ini malas untuk sholat isya. Kalau dia mau berjanji untuk sholat isya, aku akan patuh dan taat kepadanya. Unta saja tidak mau patuh ke orang tidak sembahyang, Pak. Kalau kejadian ini berlaku kepada kita, yang punya ternak ayam, punya ternak ikan, punya ternak itik, tidak sembahyang, Pak, kira-kira, Pak. Mengadu hewan kepada Nabi. Benda hidup, unta, batang kayu yang telah ditebang, menangis karena tidak lagi dipijak oleh Nabi saat ceramah atau saat khutbah. Malam hari terdengar suara tangisannya, maka dicari oleh sahabat yang tinggal di masjid, tidak ketemu, tetapi suaranya terdengar. Begitu dicek seluruh masjid, ketemu kurma yang telah ditebang tadi pohonnya. Ternyata pohon ini yang menangis. Apa sebab? Diadukan kepada Nabi. Ternyata pohon kurma yang sudah ditebang ini merasa sedih karena tidak dipergunakan lagi oleh Nabi ketika beliau ceramah atau berkhutbah. Batang kayu yang telah mati, Bapak dan Ibu, ndak dipijak dek Nabi rindu. Batang kayu. Leka mungkin awak kalah je batang kayu, ndak punya rindu awak ke Nabi. Ndak ada kerinduan awak terlintas kepada Nabi. Maka Nabi berkata, kalau engkau mau bersabar, nanti di akhirat engkau akan menjadi mimbarku di dalam sorga. Batang kayu yang telah mati tadi menjawab, ya Rasulullah, aku mau dikeluarkan dari dalam masjid asal nanti di sorga bersama engkau. Bapak dan Ibu, ikut batang kayu dan lah mati, punya rindu ke Nabi. Awak yang tiuk tasyahud mengucap salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak pernahkah kita menetes air mata? Tak pernahkah bergetar hati kita ketika mengucap salam kepada Nabi? Kalau begitu keadaannya, malu kita terhadap batang kayu yang telah mati itu. Tak ada rindu ke Nabi. Maka kita pelajari namanya sirah nabawiyah. Kalau telah kita pelajari sirah nabawiyah, yang kedua kata para ulama, ada namanya surah nabawiyah. Apa itu surah? Surah itu adalah gambaran kehidupan Nabi selama 24 jam. Bagaimana cara Nabi masuk masjid, bagaimana cara Nabi masuk WC, berbeda. Kaki mana yang didahulukan, bagaimana cara Nabi makan, cara Nabi duduk, cara Nabi tidur. Ini namanya surah. Alangkah banyaknya umat Islam hari ini yang tidak memahami surah ini. Berapa banyak di antara kita yang malam hari tidur tanpa berwuduk terlebih dahulu. Nabi menyuruh sebelum tidur berwuduk sebagaimana kalian akan sholat. Tidak boleh tidur tanpa adanya wuduk. Awak kalau lah mengantuk, cik mati lampu lalu, Pak. Jangan ke doa lalu, wuduk pun tak sempat. Tak sempat. Apalagi terhadap perkara yang lain.
Ada satu sahabat ketika Nabi di dalam masjid lewat, kata Nabi, ini ahli surga. Besok lewat lagi ahli surga, besok lewat lagi. Sahabat lain penasaran, kenapa dia jadi ahli surga? Didatangi ke rumahnya, dia katakan, bolehkah aku menginap di rumahmu? Silakan, menginap 3 malam, karena hak tamu itu menginap 3 malam. Hari keempat dikatakan, apa hajatmu? Dikatakan, 3 hari aku mendengar Nabi menyebutkan engkau itu ahli surga. Aku lihat amalmu malam hari biasa saja, tidak ada yang begitu istimewa. Ya tahajud, iya baca Quran, iya normal saja. Kenapa bisa begitu? Apa kata sahabat ini? Sebelum aku memejamkan mata, maka aku katakan kepada Allah, ya Allah, setiap orang yang menyakitiku sejak terbit matahari tadi, maka telah aku maafkan. Baik ucapannya, perbuatannya, sikapnya, yang menyakitiku telah aku maafkan. Jadi kalau bapak dan ibu memaafkan orang, awak enggak sampai mati enggak kalian maafkan Ustaz? Sakit mana hati dia itu. Nabi menyuruh kita maafkan orang lain. Ini tentang baru cara tidurnya. Nabi tidak pernah tidur auratnya terbuka. Laki-laki berapa banyak yang tidur terbuka auratnya pakai celana pendek? Nabi tidak, Pak. Kadang-kadang yang miris itu jamaah subuh, habis sholat subuh, kemudian pulang ke rumah, jalan pagi, naik sepeda. Umur lah tua, Sarawak pendek juga berpakai, Pak. Jalan pagi. Kama Pak Ji jalan pagi, kama Pak Ji pakai sepeda. Sarawak pendek, Pak. Tak sadar dengan umur. Auratnya terbuka. Ketika aurat terbuka, kita berdosa, amal kita dikurang terus. Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah Ta'ala, ini karena kita tidak mengetahui tentang surah Nabi. Kita tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Kenapa demikian? Maka waktu ini kita manfaatkan untuk mengulang kembali. Kita jemput mana-mana pengetahuan kita yang tertinggal. Dan kami pribadi bermohon, jika belum ada di rumah kita buku tentang Nabi, belilah, Pak. Tak kemahal, guys. 100.000 dapat itu buku tentang Nabi, Pak. Kita baca supaya tahu dengan Nabi, bertambah kerinduan kita kepada Nabi. Kemudian kita beli buku-buku yang menceritakan surah Nabi. Ada namanya Syama'il Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Disebutkan di situ dari A sampai Z, Nabi dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Kapan Nabi memendekkan rambut? Kapan Nabi memanjangkan rambutnya? Nabi kukunya tidak pernah panjang. Kita ada yang batinggan kuku cek di panjangan, ada 2. Untuk apa kuku panjang? Kalau gatal bisa gawik-gawik pakai kuku. Nabi tidak memanjangkan kukunya. 40 hari batas maksimal, harus habis, Pak. Ini kalau kita pelajari kembali, begitu menyenangkan kehidupan Nabi. Sehingga ada figur yang kita contoh, baru kita menjadi muslim sejati, Pak. Kalau tidak, kita kehilangan arah. Anak tidak mau mencontoh kita, istri tidak mau mencontoh kita. Kenapa? Karena kita bukan panutannya. Kenapa bisa begitu? Karena kita kehilangan contoh dan panutan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masjid agama dibawa, di dalam pasar agama harus dibawa. Tidak boleh menimbang dengan curang. Bapak dan Ibu, ada sahabat yang jualan hari hujan, tetapi jualannya, buah-buahnya itu kering. Nabi bertanya, kenapa bisa? Maka dia katakan, yang basah saya taruh di bawah ya Rasulullah, yang kering saya taruh di atas. Kalau orang beli, yang di bawah yang diberikan. Kata Nabi, kamu berlaku curang. Tidak boleh begitu. Timbangan jangan dikurangi. Nabi membawa agama ke dalam pasar. Kalau hari ini agama tidak hidup di dalam masjid, maka agama pasti mati dalam pasar, mati di dalam sekolah, mati di dalam pemerintahan. Kenapa? Di dalam masjid tidak hidup agamanya. Maka untuk itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala,
kita pergunakan waktu yang tersisa ini, kita pelajari kembali sirah Nabi, kita pelajari surah Nabi, sehingga ada rujukan dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.